Saat ini kita berada di dalam program pembahasan 28 doktrin Alkitab Gereja Masih Advent hari yang ke-7. Dan puji Tuhan kita telah tiba pada doktrin yang ke-12 ya, tentang gereja atau jemaat. Dan saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan sahabat saya, Pendeta Nofri Oefata dari Bandung. Shalom, apa kabar Pendeta? Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Sehat semua. Sehat, puji Tuhan. Apa kabar juga, Pastor Del? Baik-baik, puji Tuhan. Kita di Surabaya baik. Walaupun masih PSBB, tapi semua dalam keadaan baik. Oke, saya akan membacakan lebih dahulu prolog daripada doktrin yang ke-12 ini ya, menyangkut gereja atau jemaat, sebelum Pendeta Fata mungkin mengulasnya. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita akan mengulas akan pelajaran ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu, Engkau Allah yang baik, Engkau penuh kemurahan, kami datang memohon kiranya Tuhan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, manakala kami akan mendiskusikan dan membahas tentang doktrin yang ke-12 tentang gereja atau jemaat dalam 28 doktrin Alkitab Gereja Masih Advent hari yang ke-7. Tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, khususnya hamba-Mu, Pendeta Fata yang akan menyampaikan ulasan menyangkut doktrin ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, doktrin yang ke-12 ini prolognya adalah sebagai berikut. Gereja adalah umat percaya yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengikuti umat percaya kepada Tuhan pada zaman Perjanjian Lama, kita dipanggil keluar dari dunia, dan kemudian kita menggabungkan diri untuk berbakti, bersekutu, mempelajari firman, untuk merayakan perjamuan Tuhan, untuk melayani semua umat manusia, serta memberitahukan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Gereja memperoleh otoritasnya dari Kristus yang menjadi penjelmaan firman itu, dan juga dari kitab-kitab suci yang menjadi firman yang tertulis. Gereja adalah keluarga Allah yang diangkatnya menjadi anak-anaknya, keanggotaannya yang berdasarkan hidup atas perjanjian yang baru. Gereja adalah tubuh Kristus, masyarakat orang beriman yang dikepalai oleh Kristus. Gereja adalah pengantin untuknya Kristus telah mati, supaya dengan demikian ia dapat menguduskan dan membasuhnya. Pada waktu kedatangannya kelak dalam kemenangan, ia akan mengambil untuknya sebagai jemaat yang mulia, orang yang setia sepanjang zaman, yang telah ditebus dengan darahnya sendiri, yang tidak bercacat celah, melainkan kudus tanpa noda sama sekali. Ulasan yang singkat memadatkan akan pokok pembahasan tentang gereja dan jemaat. Secara garis besarnya bahwa kita ini dipanggil ke dalam satu persekutuan. Di dalam persekutuan ini kita tidak boleh hanya diam-diam saja, tapi ada banyak hal yang kita lakukan, seperti mempelajari firman, perjamuan kudus, berbakti, bersekutu, dan yang terutama melayani lagi kembali kepada dunia. Mungkin ini kurang lebih sampai kemudian gereja yang menjadi tubuh Kristus ini dijemput kembali untuk dibawa kepada kerajaan sorga. Ini mungkin adalah prolog untuk membuka akan pembahasan kita pada malam hari ini. Dari tinjauan Pendeta Fata, kira-kira doktrin ke-12 ini karakteristiknya seperti apa, dan apa fokus dan tujuannya untuk bisa dibagikan kepada kita semua. Silakan Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Del untuk membuka pembahasan kita tentang doktrin gereja ini. Karena ini sangat penting tentunya bagi kita sebagai umat Tuhan, perlu menjadi bagian dari gereja ini. Dan Tuhan mempunyai gerejanya tentunya ya, di mana secara Alkitabiah ya, gereja kata lain jemaat yang diambil dari kata eklesia, artinya dipanggil luar, dan ayat-ayat Alkitab juga menunjukkan hal tersebut ya, di mana istilah gereja ini juga berarti berhimpun atau kumpulan jemaat, dan ini adalah orang-orang yang berkumpul bersama, berbakti bersama ya,
kemudian mereka tinggal di tempat tertentu, dan mereka ini adalah orang-orang percaya yang tidak saja berhimpun di satu daerah, tapi mereka orang-orang yang berada di seluruh dunia, kemudian mereka juga akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Nah, dari pengertian gereja ini, tentu kita harus lihat tentang sifat dari gereja ini, ya, di mana gereja ini berakar dari perjanjian lama. Karena tentu setiap zaman, setiap masa Tuhan mempunyai umatnya. Tidak pernah ada masa di mana Tuhan tidak punya gerejanya, ya. Terus berlangsung sampai akhir zaman, mulai dari permulaan. Nah, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, di mana mulai dari perjanjian lama, cerita bagaimana Yesus mempunyai jemaat mulai dari Adam, keturunannya, terus sampai kepada Nuh, terus sampai kepada Abraham, kemudian Abraham menjadi kepala keluarga, ya, pemimpin ini sebagai imam dalam keluarga, dan mereka yang mengembalakan keluarga mereka. Kemudian Tuhan memberkati Abraham, keturunannya ini menjadi satu umat yang akan menjadi terang supaya orang-orang boleh datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan lewat keturunan dari Abraham. Sehingga ketika dia tinggal di Palestina, di tempat inilah sebagai boleh dibilang jalur, kalau kita di Asia ini jalur sutra, ya, pusat di mana perdagangan di Asia dulu, mereka lewat di situ, dan disitulah Tuhan gunakan tempat ini untuk menjadi terang, orang boleh belajar dari agama orang-orang Israel ini, untuk dapat mengenal Tuhannya orang Israel. Jadi dari zaman perjanjian lama ini, Tuhan punya umat yang mana Tuhan pakai sebagai terang kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah boleh datang mengenal satu umat yang Tuhan telah pisahkan, panggil keluar, dan mereka boleh berada di, boleh dibilang, pusat komunitas zaman dahulu di daerah Palestina atau Kanaan ini. Dan umat ini disebutkan lain adalah sebagai satu sebagaimana seperti pohon mereka, ya, yang mereka ini awalnya Tuhan inginkan supaya mereka boleh menjadi terang kepada dunia, tetapi bangsa ini gagal melaksanakan misi Tuhan, ya, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 11 ayat 17-25. Dan akhirnya Tuhan memberikan jemaat ini kepada murid-murid Yesus yang pertama, ya. Kemudian disebarkan kepada orang-orang di luar daripada orang Israel, dan ini digambarkan seperti dahan yang dicangkokkan kepada pokok, ya, di mana dahan utama ini sudah tidak dipakai lagi, tetapi Tuhan tetap ingin menjangkau bangsa Israel, ya, secara bangsa. Kalau dulu rencana keselamatan Tuhan melalui jemaat ini Israel, tetapi sekarang mereka telah ditolak sebagai bangsa, dan sekarang jemaat ini disebut perjanjian baru ini, di mana Yesus menggunakan murid-murid dan rasul-rasul dan umat-umat Tuhan yang ada waktu itu tidak lagi menjadi jemaat nasional, kata lain, tetapi menjadi jemaat misionaris, ya. Kalau dulu istilahnya sentrifugal, sekarang sentripetal, ya, di mana keluar untuk menyebarkan Injil, dan orang yang menerima Yesus Kristus boleh menjadi satu jemaat, satu gereja, ya, baik dalam gereja secara istilahnya gereja terorganisir, ya, atau kita bilang dalam pelajaran ini visible, dan ada yang invisible, ya. Mungkin nanti kita akan
bahas lebih dalam. So inilah gereja dari mulai Perjanjian Lama, kemudian gereja Perjanjian Baru, di mana dibentuk satu tubuh. Di situ ada umat-umat Tuhan yang berkumpul, dan gereja ini juga Tuhan sebutkan adalah pengantin Kristus, ya, yang mana di akhir zaman jemaat ini tetap akan ada, dan Yesus sebagai pengantin pria yang akan menjemput pengantin wanitanya untuk berada di sorga. Dan inilah ciri-ciri dari sifat, boleh dibilang, dari gereja Perjanjian Lama dan gereja di Perjanjian Baru. Kurang lebih itu gambaran sedikit. Terima kasih, Pendeta. Jadi kalau kita bisa kemudian melihat bahwa menarik untuk disampaikan bahwa gereja ini sebenarnya adalah juga berkaitan langsung dengan Kristus, karena Kristus ini adalah kepala daripada jemaat ini. Jadi semua jemaat di dunia ini, kepalanya itu adalah Kristus. Bagaimana kemudian kita menanamkan satu doktrin yang lebih dalam lagi menyangkut konsep ini, bahwa Kristus ini adalah kepala daripada gereja. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan gereja ini. Banyak hal yang terjadi dengan gereja kita, tetapi dengan adanya konsep yang dalam mengenai Kristus sebagai kepala gereja, kita tidak perlu khawatir dengan gereja ini dan misinya. Toh Kristus yang menjadi kepala daripada gereja ini. Bagaimana dengan konsep ini? Ya, karena dengan kematian Kristus, ya, dia telah membayar lunas hutang dosa manusia. Dan dengan dia membayar lunas hutang dosa manusia ini, maka manusia ini menjadi miliknya sepenuhnya sekarang. Dan setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka dia memperoleh keselamatan daripada Kristus, menjadi bagian daripada tubuh Kristus, yaitu jemaat, baik secara individu pada orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru, dan mereka dikumpulkan oleh Kristus menjadi satu umat yang Tuhan telah selamatkan, Tuhan telah panggil mereka keluar, dan mereka menerima panggilan ini sebagai satu umat tebusan, sehingga mereka menjadi disebut satu tubuh Kristus, dan Yesuslah kepalanya. Karena dengan menjadi tubuh Kristus, maka Yesus melengkapi tubuh Kristus ini dengan berbagai karunia, talenta, ya, untuk satu tugas menjadi kemuliaan bagi Kristus dan menjadi terang kepada banyak orang di dunia ini, supaya mereka juga boleh dipanggil ke dalam tubuh Kristus. Jadi Yesuslah sebagai pendiri gereja, boleh dibilang Perjanjian Baru. Dia sebutkan pada waktu berbicara dengan Petrus, engkaulah Petra, boleh dibilang, dari Petrus, dari Petra, kalau boleh dibilang di sini, dari batu karang ini, maka ya jemaat ini akan didirikan. Jadi Yesuslah sebagai batu, ya, dan dialah sebagai kepala daripada gereja yang dia dirikan ini, dan kitalah umat-umatnya atau tubuh Kristus yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih, Pendeta. Penjelasan yang sudah cukup panjang lebar disampaikan, dan beberapa poin penting kita telah dapat dari penjelasan yang diberikan. Yang terakhir mungkin bagaimana menyangkut tantangan gereja di masa kini, ya. Tantangan gereja sekarang ini, ya. Tantangan gereja sekarang ini, kalau kita melihat bahwa di era seperti saat ini, gereja ini punya tantangan yang besar. Kira-kira bagaimana menyangkut tantangan gereja ini, dan bagaimana gereja tetap eksis dengan Kristus sebagai kepala gereja untuk menyikapi berbagai tantangan yang terjadi pada saat ini? Baik. Tentu tantangan sejak dari zaman dulu sudah ada, karena
dari mulai ketika di sorga turun ke dunia ini, musuh kita adalah musuh yang sama, ya, musuh di surga, musuh di Taman Eden, kemudian kepada umat-umat Tuhan gereja di zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru, dan ketika kita memasuki zaman perjanjian, ya zaman akhir boleh dibilang ini, tantangan yang kita hadapi ini, sebagaimana beberapa, ya ada tulisan dari Roh Nubuat mengatakan setan bekerja 2 kali lipat karena dia tahu zaman akhir ini sudah sangat dekat kedatangan Tuhan. Artinya dia lipat gandakan usaha dia untuk menggagalkan gereja Tuhan. Ya. Tapi tentu kita tidak pernah khawatir karena sebagaimana Kristus sebagai kepala gereja, apapun tantangan yang gereja sedang hadapi, berbagai tantangan berupa ajaran-ajaran sesat, ya, tentu banyak masuk ke dalam gereja. Tantangan kita dari dalam dan dari luar. Ya. Kalau kita perhatikan pelajaran ini, jadi tantangan di dalam adalah dari sesama anggota jemaat dengan berbagai macam pola pikir, kemudian berbagai macam ajaran yang sedang mereka mungkin terima terombang-ambing dengan berbagai ajaran. Kemudian tantangan dari luar, yaitu situasi dunia yang sedang kita hadapi ini, perekonomian, ya situasi keamanan, kesehatan, dan juga ajaran-ajaran yang berkembang. Tapi satu kunci yang perlu kita miliki adalah kepada, contoh tadi, kepada anggota jemaat yang terombang-ambing karena tidak berdasar pada batu karang Kristus, tidak menjadikan Kristus sebagai yang pertama, terutama, dan terakhir di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ketika umat Tuhan, jemaat itu selalu tertanam pada pokok, ya, Kristus sebagai pohon, kita adalah ranting dahan dari pohon ini. Nutrisi-nutrisinya setiap hari kita hidup dari situ, maka pokok ini akan kuat dan tidak terombang-ambing. Angin sebesar apapun, kita tidak pernah akan patah. Jadi kembali lagi kepada Kristus sebagai kepala gereja, dia juga adalah batu karang gereja ini didirikan. Sehingga ada lagu bilang, lagu yang berbunyi, kalau rumah didirikan di atas batu, hujan, badai, gelombang, banjir pun datang, tidak akan meruntuhkan gereja. So, ini cocok sekali dengan pertanyaan ini. Kristus batu karang, kita adalah rumah gereja Tuhan. Harus setiap hari doa yang sungguh-sungguh, yang tulus, dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita, adalah Kristus dalam bentuk buku yang kita boleh baca sebagai sumber air kehidupan, sumber makanan kita yang harus kita renungkan, dan melalui doa yang harus kita lakukan setiap saat. Inilah yang membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan gereja, baik secara pribadi maupun gereja secara keseluruhan, secara organik. Terima kasih Pendeta atas penjelasannya, luar biasa. Kita telah menerima berbagai pencerahan menyangkut doktrin yang ke-12 ini tentang gereja dan jemaat. Bolehkah kita kemudian mengakhiri ini dengan membaca satu ayat dalam Wahyu 3:20. Lihat, ia berdiri, aku mengetok di muka pintu dan mengetok. Ia berdiri dan mengetok di muka pintu. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah janji Tuhan untuk gereja Tuhan, saudara dan saya, supaya kita satu waktu kelak akan makan bersama dengan Tuhan di sorga apabila kita setia pada Tuhan lewat gereja ini. Bolehkah Pendeta kita akhiri dengan doa? Pendeta boleh berdoa untuk mengakhiri.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, pemurah dan penyayang, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan penebus kami dari dosa. Kami sangat bersyukur pada kesempatan ini, bersama dengan hamba Tuhan, Pendeta Del Sompotan di dalam program Belajar Alkitab, dan saat ini kami baru belajar renungkan sedikit dari doktrin ke-12 tentang gereja. Betapa penting pelajaran ini bagi kami sebagai gereja Kristus, sebagai tubuh Kristus, menjadi bagian daripada jemaat Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau telah panggil kami keluar dari dunia ini dan menjadi satu umat pilihan di akhir zaman, di mana Engkaulah pengantin pria kami, yang tidak lama lagi akan menjemput kami untuk masuk ke dalam satu pernikahan dengan Kristus, dan kami akan tinggal bersama-sama Yesus di surga selama-lamanya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami ketika kami mempelajari ini, mendalami, kami akan lebih setia kepada Kristus sebagai kepala gereja, dan kami lebih sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang Tuhan sedang siapkan bagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Pakailah kami, Yesus, sebagai terang gereja yang akan menyampaikan kabar keselamatan, kabar kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati hamba Tuhan Pendeta Del dalam program ini untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta, Tuhan memberkati. Sama-sama. Sampai kita ketemu di lain program. Shalom. Amin. Shalom, terima kasih untuk kesempatannya.